selama 1 bulan pertama ini Bapak sudah melakukan pembelajaran daring. Kira-kira apa yang Bapak sudah dapatkan di situ? Membuat pikiran saya itu terbuka mengenai kolaboratif. Jadi kolaboratif ini di situ banyak saya dapat manfaatnya. Bagaimana Pak dukungan kepala sekolah? Yang pertama dulu Pak, dukungan kepala sekolah itu kepada saya mengenai fasilitas dulu Pak. Kalau mengadakan Google Meet dengan fasilitator gitu, saya itu datang ke sekolah menggunakan komputer sekolah. Dalam 1 bulan Bapak belum pernah menyampaikan ke anak-anak tentang filosofi. Belum Pak. Belum ya? Cuman praktik pembelajaran filosofi Gajah Dewantara ini sudah saya terapkan gitu. Yang berpihak kepada siswa itu sudah belajar saya terapkan. Nah, itu ada perubahan Pak di dalam kelas. Nah, perubahannya bisa dikatakan perubahan yang signifikan gitu Pak dalam proses pembelajaran. Istilahnya Apa kira-kira yang Bapak perlu ketahui lebih lanjut gitu sebelum Bapak ke lapangan? Ini ceritanya belajar daring ya, belajar diklatnya itu. Apa lagi yang perlu Bapak ketahui? inovasi. Yang berbeda, ya boleh sih keputusan, tapi kan keputusan itu kan masih untuk kita. Jadi kalau inovasi itu maksudnya ini contoh nih, contoh. Ini selama ini kita gunakan absen manual. Nah, ini kita ganti dengan absen online, itu kan inovasi. Guru mata pelajaran kan berarti kan kebijakan keputusan yang kita ambil itu kan hanya keputusan di kelas. Apa kekhawatiran Bapak atau yang Bapak rasakan sebelum ikut diklat daring kemarin? Ini sebelum ya. Jadi di sini setelah saya ikuti, kekhawatiran saya ke depan itu mungkin kurang paham mengenai materi gitu. Kan gini, ini kan tadi apa ya? Kekhawatiran sebelum daring. Kekhawatiran sebelum daring itu kan tadi pemahaman tentang guru penggerak. Setelah daring, kekhawatirannya khawatir tidak bisa memahami materi secara penuh. Iya. Kan sudah daring nih. Ya, Kan sudah daring. Terjadi nggak kekhawatiran itu? enggak. Terjadi kan? Enggak jelas. Artinya materi itu bisa dipahami kan? Iya, bisa lah. Itu kan sudah kekhawatiran Bapak tadi nggak terjadi, materi jelas, tugas ada. Ya. Depan apa? Harapan setelah lulus PPP. Enggak, sekarang 1 bulan ke depan Pak. Harapan 1 bulan ke depan. Iya, 1 bulan ke depan. Kita pelan-pelan Pak. Harapan saya ke depan itu Pak, yang pertama sekali kan kalau kita mengikuti pembelajaran daring ini, itu kan butuh biaya itu Pak. Pakai untuk beli pulsa. Kan kemudian kalau kita masih honor mau dapat berapa gitu. Jadi kan harapannya ya depan adalah dibuat pemerintah untuk apa ini Pak, untuk memberikan uang pulsa gitu. Dukungan kepala sekolah? Menurut penjelasan ibu itu tadi, dia pun memberikan dukungan yang penuh itu Pak. Apa perubahan yang sudah Bapak lakukan di kelas? Itu sih saya dalam kelas itu tidak terlalu mengekang siswa gitu Pak. Tidak terlalu mengekang supaya harus selesai, saya tidak seperti itu lagi gitu Pak. Selama ini kan kita mengajar ya, kita di mana-mana mungkin juga artinya itu berpusat kepada guru. Iya. Nah, selama ini kan berpusat kepada guru. Berpusat guru. Kalau istilahnya itu kan teacher oriented ya. Jadi itulah yang menyusun skenario, kita kasih materi ke siswa tanpa kita melihat itu karakter siswa itu seperti apa. Nah, filosofi KHD
yang kita harus menghamba kepada murid, kita harus mengajar murid sesuai dengan minatnya. Kira-kira metode Bapak itu sudah berubah atau belum? Atau masih belum? Ya belum. Dalam bentuk macam mana? Contohnya seperti yang saya katakan tadi Pak, saya tidak lagi istilahnya mengkekang siswa itu di dalam harus istilahnya ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan, bukan seperti itu lagi gitu Pak. Yang penting mereka itu tahu itu aja dulu yang saya buat. Silakan dia baca berita, sumber misalnya cari itu kegiatan rapat dengan pendapat anggota DPR, masih itu bagaimana sih sebenarnya? Nanti mereka saja suruh yang berdebat, kita diam aja dulu. Nah, jadi nanti terakhir kalau belum ketemu baru kita masuk. Jadi dari kita lagi, jadi merdekakan mereka, bebaskan mereka untuk mencari itu. Ya kalau intinya sekitar dari kita, itu dengan materi. Misalnya kan kita sekarang cerita lembaga-lembaga negara, lembaga tinggi negara, bisa dia dapat itu benar 100%, ada juga yang tidak dapat sama sekali. Jadi kita juga nanti akan melihat disitulah kemampuan anaknya di mana. Jadi kalau ujuk-ujuk itu kita kasih, dia udah tahu, dia nggak peduli itu Pak. Aku udah tahu. Tapi kalau mereka itu kita suruh, yang tahu ini, itu nanti yang menceritakan dia yang tidak tahu. Berarti terjadi di situ saling komunikasi Iya. dengan siswa ya. Saling komunikasi sama siswa, saling kolaborasi, nanti saling kerjasama. Suruh itu untuk mencari seperti itu pun mereka tidak kerjakan. Nah ini kendalanya Ya sama itu siswa. tantangan Pak. Itu tantangan kita, itu keluhan guru-guru di mana-mana. Iya. Ya itu keluhan guru-guru di mana-mana. Mereka tidak kerjakan gitu. Makanya kan kita kembali ke filosofi Ki-Hajar Dewantara. Iya. Di situ lagi Pak ya. Filosofinya kita kan harus mengajar anak sesuai dengan minat, Sesuai minatnya. sesuai dengan bakatnya. Iya, itulah yang saya katakan tadi. Mereka itu kalau ke bengkel itu naik TC itu semangat. Iya, Megang-megang itu semangat dia. betul. Makanya kita harus masuk dari situ Pak. Istilahnya kaitkan materi ke situ gitu. Iya. Jadi masukkanlah materi PPKN itu di sepeda motor. Lebih semangat. Iya. Paham kira-kira maksudnya? Paham. Iya. Saya mengerti. Iya. PPKN di materi misalnya gotong royong. Ya. Di bengkel itu kan perlu gotong royong. Iya, itu bekerja Iya. sama. Nah, jadi nanti Bapak masuk aja dulu, misalkan buat diskusi kelompok tentang apa, tapi tentang sepeda motor atau bengkel sepeda motor. Di situ perlu adab, di situ ada perlu moral, di situ ada perlu kejujuran. Kalau ada bengkelnya nggak laku, Iya, ya kan? betul. Nah, masalah kan gitu. Jadi hadirnya di situ, Pak. Di situ triknya ya. Ya di situ triknya. Jadi kita masuk ke situ. Nanti pada peraturan pemerintahnya kita masuk ke industri dulu. Bengkel itu diatur oleh pemerintah apa? Perda kan? Peraturan apa kan? Baru nanti kita urutkan itu. Perda itu posisinya di mana? Di tata negara. Kalau kamu ingin membuat bengkel, kamu harus izin. Izin itu apa? Tingkatannya. Perda itu apa? Jadi ibaratnya setara dia gitu ya. Iya. Sama-sama sejalan dia. Iya. Bengkel dia dapat, pemahaman akan dapat. Iya. Jadi dari situ kita masukkan. Jadi apa? Dia kan masuk itu kan yang tahunya itu kan sepeda motor itu kan. Iya, yang Bengkel gitu kan. Jadi semua. Ayo udah, maka kita masuk dari situ. Kita cerita dulu. Kamu kan nanti mau buka bengkel nih. Kamu harus punya ini, punya siup, punya ini. Nah ini, tapi itu saat kita belajar di urutan undang-undang misalnya kan. Nah ini tarafnya di sini. Yang di atas itu ini, baru nanti ceritalah mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar. Ini Istilahnya kita buat imajinya gitu. Iya. Yang dia suka. yang dia suka. Yang dia suka. Oke, terima kasih. Kita yang terakhir, Pak. Di lembar. Iya, kita mengerti apa
yang diinginkan siswa. Jadi udah kebalikannya Pak. Kalau dulu kan yang kita inginkan kan gitu kan. kita yang menginginkan gitu. Nah di sini kan udah ada kebalikannya gitu Pak. Kita mengerti apa yang diinginkan siswa. Jadi setelah kita mengerti apa yang diinginkannya, kita kasih gitu apa yang diinginkan. Nah, itu yang menarik bagi saya gitu Pak. Oke, yang terakhir Pak, satu lagi tuh Pak. Aha. Apa yang sudah baik hari ini dan apa yang perlu diperbaiki di pendampingan ke depan? Mungkin yang diperbaiki bagi saya itu pendampingan ke depan, saya lebih bisa ini Pak, yang ditanya-tanyakan ini kalau bisa udah saya tahu gitu kan, belum saya tahu semalam ini gitu Pak, kan bisa saya apa gitu Pak, bisa saya pelajari gitu apa kira-kira gitu. Ada yang ditanyakan kan, ada yang baru sih sebenarnya. Ini adalah tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan selama berlatih. Selamat hari itu. Ya. Itu. Nggak salah gitu kalau. Nggak apa-apa. Namanya kan kita berdiskusi, kita partner ya, kita mau cari mana yang paling ini. Kita nggak mau jadi beban. Kita